dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah untuk menghindari biar kita tidak hubud dunia, karena hubud dunia ini bisa menjadikan kita terjebak dalam berbagai kesalahan, dan agar kita juga termasuk orang, biar kita menjadi orang tidak eman mengeluarkan zakatnya. Untuk menghindari ini kita mungkin bisa mengingat bahwa harta yang kita punya itu aslinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita peroleh selama ini itu aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita biar tidak terlalu cinta kepada dunia, kita bisa dengan mengingat akan kematian. Bahwa aku tek numpukno dunya, numpuk dunya, wong nyatane tanggaku ya wis akeh sing do mati, kanca-kancaku sing sak ngisorku, sak dhuwurku. Jadi nanti kita akan introspeksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh Nawawi al-Badani wa ila hadratin wa ila hadratin Syekh Al-Asqalani inna Allah yurdiru syahadatil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa al-fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'atu wal isruna, utawi makalah yang ke-24 patlikur. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya, utawi awal mula utawi asale sekabehane kesalahan keluputan iku hubud dunia, yaitu demen dunia, seneng dunia, cinta dunia. Wahia utawi hubud dunia iku ma barang zada kang nambahi apa ma anil hajati saking kebutuhan, saking hajat. Wa aslu jami'il fitani, utawi asale utawi awal mula sekabehane fitnah iku manul usri, tercegahnya 1/10 atau 1/10 wa zakatilan zakat. Wahada utawi lafat zakat iku min adfil am, saking atofe lafat am, lafat yang umum, alal khosi ing atase lafat yang khusus. Li'annal usri, karena saat temene 1/10 iku khosun tertentu, khusus bizurui kelawan piro-piro tanaman, wasimarilan buah-buahan, wazakatilan zakat. Sedangkan wazakati, sedang lafaz zakat iku samilatun mengku atau mengandung lidalika maring mengkono-mengkono tanaman dan buah-buahan. Wali zakati nakdi, dan mengandung zakat emas dan perak. Wal an'amilan, zakat binatang ternak atau hewan ternak. Wali zakatil badanilan, marang zakat badan atau zakat fitrah. Ini sudah sampai makalah yang ke-24. Niki makalah punika saking dawuhipun, saking ngendikanipun Kanjeng Nabi inggih punika asal mula, awal mula berbagai kesalahan, semua kesalahan keluputan itu disebabkan karena hubud dunia, yaitu cinta pada dunia, karena cinta pada dunia. Dan awal mula, asal mula segala fitnah, semua fitnah itu bersumber dari tercegahnya atau tidak dijalankannya zakat. Jadi fitnah itu
terjadi karena ada orang yang kaya yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakatnya, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, ini adalah awal mula sekabehane, awal mula dari berbagai fitnah. Ngendikane Kanjeng Nabi punika, ini bukan berarti semua kesalahan, bukan berarti kita semua itu dilarang cinta dunia. Maksudnya hadis punika bukan berarti kita itu dilarang cinta kepada dunia, tapi kita seperti diingatkan, kita seperti diberitahu oleh baginda Nabi, oleh Kanjeng Nabi, bahwa ini loh umatku yang membuat manusia melakukan berbagai kesalahan-kesalahan itu awal mulanya dari cinta dunia, hubud dunia. Jadi seakan-akan kita diberi pesan oleh Kanjeng Nabi, kita itu jangan cinta pada dunia, maksudnya cinta pada dunia yang terlalu. Jangan ya pamane cinta pada dunia ya sekedarnya. Jadi kita disuruh hati-hati untuk cinta kepada dunia. Nah, maksudnya cinta pada dunia di sini maksudnya adalah sesuatu sing ini demen dunia itu adalah sesuatu yang menambah, yang apa itu menambahi dari kebutuhan hajat kita, dari kebutuhan kita. Jadi misalkan kita itu keluarga, misalkan kebutuhannya cuma yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk kita dan anak-anak kita, untuk keluarga kita, itu mungkin 100.000 cukup lah, 100.000 cukup untuk makan, untuk biaya sekolah dan keperluan lain-lain. Tapi ketika kita membutuhkan, ketika kita masih mencari di atas angka 100.000, misalkan kita masih mencari 150.000, kalau bisa dapat 200, kalau bisa 500, 1 juta dan seterusnya, berarti kita ini sudah termasuk hubud dunia, cinta kepada dunia. Berarti kita kebutuhannya itu melebihi apa yang kita cari, harta yang kita cari itu melebihi keperluan kita. Nah, sekarang kenapa kok orang yang cinta dunia ini kok bisa menjadi awal mula kesalahan-kesalahan manusia? Maksudnya cinta dunia di sini adalah cinta kita yang begitu terlalu, yang begitu istilahnya apa ya? Kalau kita sudah begitu cinta, akhirnya menjadikan kita buta, jadinya cinta buta. Karena kita terlalu cinta, jadi kadang manusia ini terus kemudian menghalalkan berbagai macam cara. Jadi dia bagaimana caranya dia bisa mendapatkan apa yang begitu dicintainya. Nah, kenapa ini kemudian bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan manusia? Cinta dunia ini bisa berarti tidak hanya cinta kepada harta saja, bisa cinta harta, cinta wanita, tahta, atau kalau wanita cinta pada pria yang terlalu, dan tahta, jabatan dan kedudukan, itu bisa saja. Jadi kita bisa melihat berita-berita di televisi atau di berbagai media sosial bahwa ternyata
kita melihat banyak orang atau seorang teman tega menipu temannya sendiri karena dia seneng barange kancane. Seperti ada sebuah berita, karena kancane seneng HP-ne, dia rak duwe HP, kancane nyekel HP api, dia seneng kepengen melu duwe HP. Karena dia tidak punya uang, belum bisa membeli HP tersebut, akhirnya timbullah niat jahat. Kemudian dia menipu temannya, diakali, utawa HP-nya dicuri. Bahkan ada yang sampai tega membunuh temannya sendiri. Ini karena cinta barang itu, karena cinta dunia ini. Ada temannya yang kepingin beli motor, kepingin duwe barang-barang sing apik karena dia tidak mampu dan dia sangat kepingin, sangat mencintai barang itu, akhirnya dia gelap mata menghalalkan segala cara. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi dan ini sering kita mendengar berita-berita semacam ini. Ada saudara yang masih sekandung, satu keluarga sesama saudaranya, karena berbagi warisan, karena mungkin bagian warisane mbono sing kurang tak kepiye, karena dia merasa bagiannya itu kurang, ini menjadikan dia benci kepada saudaranya, sehingga sidane piye ya kadang sesama dulure iso dadi neng-nengan. Kowe anggere ngono bagiamu kok akeh dhewe. Ini biasa terjadi. Ini karena apa? Ya karena kita terlalu cinta kepada harta, pada dunia ini. Ini biasa terjadi. Bahkan seorang saudara tidak hanya ngenengno saudaranya, tidak hanya itu aja, bahkan sampai ada yang membunuh saudara kandungnya sendiri. Seorang adik membunuh kakaknya, seorang kakak membunuh adiknya. Ini banyak berita-berita yang sudah biasa kita lihat di televisi, di media sosial. Jenengan nek ningali berita televisi apa itu Krim Malam atau apa itu, kita dengar beritanya itu ngeri sekali itu. Ada seorang saudara kandung tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Karena apa? Ya karena ini berbagi, dia ingin mendapatkan harta benda yang lebih banyak, mendapatkan warisan yang lebih banyak, sehingga saudaranya ini tega dibunuh. Nah, terus ada lagi contoh lagi, seorang anak kandung tega apa itu ngenengno wong tuane. Tega ngenengno wong tuane karena merasa dia kebagian warisan yang lebih sedikit mungkin. Ini sampai membenci orang tuanya sendiri yang selama ini ngerumati DE. Padahal yang namanya manusia itu membagi, itu namanya untuk bisa berbuat adil seadil-adilnya itu memang sulit. Dan orang tua biasanya itu hanya bisa memperkirakan, iki anakku anjen jasane mungkin lebih banyak, dia perhatiannya lebih banyak karo aku, jadi tak bagi luwih akeh. Kadang sesama saudara ini tidak menyadari hal-hal semacam ini. Akhirnya ketika mendapatkan bagian warisan yang dia lebih sedikit, dia itu tidak terima, akhirnya membenci. Bahkan yang lebih tragis lagi, seorang anak kandung tega membunuh ibunya, tega membunuh bapaknya karena ingin menguasai hartanya. Berita-berita ini saya sering melihat berita di televisi semacam itu. Ini ngeri sekali kalau kita dengar semacam itu. Jadi memang hadis ini, makanya Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis ini, jadi ini tidak berlebihan.
Jadi ini memang karena manusia, karena sudah diliputi cinta pada dunia, hubud dunia, ini bisa menjadikan manusia itu gelap mata. Dia sudah tidak bisa berpikir secara logis. Orang kalau sudah terlalu memburu dunia itu dalam berdagang, dalam berjualan, itu kadang kita lupa, kita itu kadang tidak jujur. Ini termasuk godaan ini. Misalkan kita dagang apalah, misalkan dagang pakaian atau dagang apa, seperti kita lihat di pasar-pasar itu, mungkin pakaiannya regane mau piro 50.000, uniku ya diomongno, dikatakan 100.000. Monggo Bu, ini murah, ini tadi sudah ditawar 100.000 kok, ini tak kekno jenengan 50.000. Lah ini karena dia cinta pada dunia, jadi namanya ini berbohong. Ya, jadi ini terus manusia berbuat salah lagi, kesalahan. Misalkan dalam berjualan tanah sudah disepakati harganya dan sebagainya, tapi kesepakatan itu bisa saja dibubarkan begitu saja. Karena apa? Karena ambisi, karena seneng dunia, kepengen entuk hasil yang lebih banyak. Bareng misalkan kita sudah jual tanah, bareng disepakati, tiba-tiba dalam jarak beberapa tahun ternyata tanah itu mundak dan dia kepengen harganya naik. Nah, ini namanya kita berbuat kesalahan, kita tidak sesuai apa yang sudah disepakati bersama. Inilah contoh-contoh kalau kita itu hubud dunia, sangat berbahaya sekali. Makanya hubud dunia bisa awal mula sumber dari segala kesalahan manusia. Terus kemudian orang sumber dari segala fitnah itu ditimbulkan dari orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maksudnya ini fitnah di sini mungkin bisa saja fitnah kepada agamanya, yaitu fitnah kepada agama Islam, atau fitnah kepada dirinya sendiri. Misalkan ada orang yang mampu, kaya, dia seharusnya bisa mengeluarkan zakat. Sementara dia punya tetangga yang fakir miskin, dia sampai kebutuhannya sampai ora kelar mangan, arep tuku blonjo ora kelar mangan. Lah si kaya ini tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya fakir miskin yang berada di lingkungan sekitarnya ini itu kelihatan kontras sekali. Dia sampai terlihat kelaparan dan sebagainya. Nah, kalau ini sampai dilihat, wong namanya ajaran Islam itu kan padahal mengajarkan untuk kita saling berbagi, berjiwa sosial, untuk saling memberi, untuk diwajibkan mengeluarkan zakat. Gunanya apa? Mereka yang miskin ini bisa terbantukan. Nah, karena orang yang mampu kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya, akhirnya orang yang miskin ini terdampar ya. Orang yang miskin ini semakin miskin, dia sampai dalam kepayahan. Kalau dilihat ini kan sangat ironi. Oh, berarti Islam ini berarti ngajarno elek, ngajarno ternyata wong-wong Islam itu ajarannya ya kon medit. Jadi pandangannya wong itu bisa demikian, pandangannya terutama orang-orang yang non muslim. Jadi ini bisa menimbulkan fitnah. Juga bisa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu bisa menimbulkan fitnah untuk dirinya sendiri. Misalnya jenengan niku gadai tonggo kaya raya, kaya raya, juga sementara panjenengan niku dalam kondisi mungkin tidak mampu membutuhkan. Lah orang tanggane jenengan niku ora arti berbagi. Wong paite rak meneni, ora tahu metu. Pomar pamer mangan enak no ngarepe awake dhewe. Nah, kalau kita melihat yang demikian,
Mungkin kita sementara waktu akan bisa bersabar, tapi lama kelamaan mungkin akan merencanakan hal-hal yang buruk. Titenono engkau tak colonge duite, engkau tak salahane, engkau tak obonge omahe, engkau tak rusake usahane. Jadi bisa menimbulkan fitnah kemana-mana. Makanya hadisipun Kanjeng Nabi punika, timbulnya segala fitnah itu dari orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan mungkin hadis ini juga mungkin dulu zamannya Kanjeng Nabi dilatar belakangi oleh situasi, karena waktu itu mungkin orang banyak tidak mengeluarkan zakat sehingga banyak terjadi fitnah di mana-mana. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang saling banyak pencurian dan sebagainya. Karena apa? Karena orang-orang yang kaya ini tidak merasa dia itu punya kewajiban untuk mengeluarkan hartanya, padahal di situ ada bagian harta orang lain. Nah, makanya dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah untuk menghindari biar kita tidak hubud dunia, karena hubud dunia ini bisa menjadikan kita terjebak dalam berbagai kesalahan, dan agar kita juga termasuk orang, biar kita menjadi orang tidak eman mengeluarkan zakatnya. Untuk menghindari ini, kita mungkin bisa mengingat bahwa harta yang kita punya itu aslinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita peroleh selama ini itu aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita biar tidak terlalu cinta kepada dunia, kita bisa dengan mengingat akan kematian, bahwa aku numpukno dunya, wong nyatane tanggaku ya wis akeh sing do mati, kanca-kancaku sing sak ngisorku, sak dhuwurku. Jadi nanti kita akan introspeksi diri, ora terus melulu menumpuk dunia. Biar kita tidak serakah pada dunia, juga kita bisa menganggap bahwa harta benda yang kita peroleh itu sebenarnya bukan dari hasil kerja keras kita. Nek jenengan angen-angen, harta benda yang kita peroleh itu bukan dari hasil kerja keras kita. Hasil kerja keras kita itu hanya menjadi sebuah sarana, hanya sebab. Soalnya kalau misalkan orang yang menjadi kaya itu karena hasil jerih payahnya, mungkin orang yang sama usahanya, yang punya usaha yang sama, misalkan dia punya usaha mebel, sama-sama dia kerja keras, sama-sama dia dan perdagangannya itu penuh perhitungan, sama-sama begitu. Tapi kenyataannya banyak di antara mereka yang sama-sama usahanya mebel, sama-sama usahanya konveksi, sama-sama usahanya dalam bidang pertanian dan sebagainya. Ternyata mereka ya penghasilannya seperti itu aja. Yang mereka jualan, punya toko, ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita diberi kaya oleh Allah itu hanya sekedar titipan. Jadi tidak bisa kita sombongkan, karena memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Jadi itu adalah merupakan amanat, bukan sesuatu prestasi yang untuk kita sombongkan. Ya, demikian makalah kali ini, mugi-mugi bermanfaat untuk kita sedaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa 'afiyatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna wa qdi hawaijna fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ngenam ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.